Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kehadiran Putramu di tengah-tengah kami selalu membawa berkat yang melimpah. Semoga kami semakin mengagumi dan mengimani Putramu, serta dengan rela hati menjadi utusannya untuk membangun gereja dan dunia demi semakin tegaknya kerajaan-Mu, kerajaan kasih di dunia ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu hari ini, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi dan menghidupi keseharian kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, kemarin kita mendengarkan bagaimana Zakaria dan Elisabet yang disebut mandul itu akan melahirkan seorang pribadi yang akan mempersiapkan jalan Tuhan pada masa tuanya yang disebut mandul itu. Tuhan bekerja luar biasa dalam diri Zakaria dan Elisabet yang setia. Hari ini kita mendengarkan bagaimana malaikat hadir menjumpai Maria untuk menyampaikan kabar sukacita bahwa ia akan mengandung dan melahirkan Yesus, anak Allah yang kudus, yang kerajaannya takkan berkesudahan. Saudara-saudari terkasih, pilihan hidup yang kita jalani merupakan jawaban kepada Allah yang telah memanggil kita. Dulu orang sering mengidentikan panggilan hidup dengan jawaban ya. Mereka yang dikhususkan bagi Allah dengan menjadi imam, biarawan, biarawati, dan sebagainya. Sesungguhnya apapun pilihan hidup kita merupakan jawaban ya kepada Allah yang telah memanggil setiap orang di bidang tugas dan ladang usaha masing-masing sesuai dengan profesi,
panggilan kita. Selanjutnya bukan saja jawabannya, tapi juga komitmen dan kesetiaan untuk menjalani apa yang sudah kita hidupi, kita iakan, kita restui, kita terima sebagai apapun kita dalam kehidupan kita. Sebagai bapa, keluarga, ibu rumah tangga, sebagai biarawan-biarawati, imam yang terpanggil khusus untuk melayani gereja, sebagai katekis, sebagai guru, dokter, dan lain sebagainya. Pada hari ini penginjil Lukas menonjolkan sikap Bunda Maria yang berani menjawab iya pada panggilan Allah. Ia dipilih Allah dari antara para wanita untuk menjadi Bunda Yesus. Ia terpuji dan mendapat kasih karunia dari Allah karena dari rahimnya akan lahir seorang anak yang akan menjadi besar, disebut anak Allah, dan ia dinamai Yesus. Kisah tentang Maria justru tidak berhenti di situ saja. Perhatikan bahwa Maria dipilih karena ia telah mendapat kasih karunia di mata Allah. Hidupnya yang sederhana dan saleh begitu menyenangkan hati Allah sehingga ia telah memilihnya untuk tugas yang paling penting dan luar biasa itu. Berkat Maria tidak hanya mendatangkan sukacita yang besar bagi dirinya, tetapi juga bagi penderitaan dan kepedihan. Sebab anaknya akan ditolak dan disalibkan di depan matanya sendiri. Ia tetap setia memeluk merangkul putranya, kendati pun sangat amat berat menyaksikan anak yang dikandungnya itu mati di pelukannya setelah disalibkan. Di dunia ini, panggilan Allah akan selalu meliputi berkat dan penderitaan, sukacita dan duka cita, keberhasilan dan kekecewaan, bahkan kematian. Kita dipanggil Allah, diistimewakan secara khusus dari orang-orang lain untuk tugas dan misi yang telah dipersiapkan bagi kita. Seperti Maria, kita pun dipilih karena kasih karunia Allah. Tidak ada yang sama, semua unik di mata Allah. Sekarang tergantung kita apakah kita mau menjawab ya dan berkomitmen dalam kesetiaan untuk membangun dan mengemban tugas serta tanggung jawab yang diberikan Allah kepada kita. Di masa Advent ini, marilah kita belajar pada Maria. Entah kita sebagai guru, sebagai dokter, perawat, polisi, sebagai karyawan-karyawati di perusahaan, di pabrik PT, sebagai katekis, sebagai ketua-ketua stasi, ketua-ketua rayon, sebagai pewarta-pewarta sabda Allah, sebagai apapun yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, agar mampu mengemban tugas penting dari Allah. Maka saudara-saudari, janganlah membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, sebab setiap panggilan kita memiliki suka dan duka tersendiri dalam pelaksanaan dan penyelesaiannya, dalam persoalan dan masalah, dalam beban hidup dan perkara hidup yang serasa berat, yang serasa tak sanggup, yang tak memalukan dan lain sebagainya. Tetapi jika kita berani menjawab ya, yakinlah Tuhan akan menyertai kita selalu dan ada dalam seluruh perjuangan hidup kita. Mari kita meneladani Maria yang mengimani Allah dengan setia. Ya Allah Bapa kami, Engkau telah menunjukkan betapa besar kasih-Mu kepada manusia. Engkau mengutus Yesus Putra-Mu untuk menyelamatkan kami. Ia lahir dan dikandung oleh Maria, ibu kami, teladan kami dalam mengimani-Mu.
Kami mohon semoga kami membuka mata dan hati kami, sehingga kami juga mampu melihat sesama yang membutuhkan kehadiran, yang membutuhkan kasih daripadamu melalui kehadiran kami dalam kehidupan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.